Let's contributing to peace together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita pagi menjelang siang ini kehadiran bestie saya waktu kuliah di Australia. Mas Hafif, gimana kabarnya Mas Hafif? Alhamdulillah, Mas Adib. Ya, alhamdulillah. Ini Mas Hafif teman saya waktu kuliah di Flinders University. Adelaide. Saya ambil Master of Education. Mas Hafif ambil apa waktu itu, Mas Hafif? International Development. International Development. Nah, Mas Hafif ini sekarang menjadi profesional. Tepatnya apa ya? Ya, di corporate juga, di organisasi juga, di organisasi juga, kemasyarakatan juga. Kemasyarakatan juga. Jadi saya kira ini silaturahim, SOP-nya kalau di Pusat Kerukunan Umat Beragama kita manfaatkan selalu di podcast. Jadi Mas Hafif ini kaget juga ya kan, tiba-tiba silaturahim kok disuruh podcast ya kan. Nah ini podcastnya tentu bagaimana kita penguatan terkait dengan kerukunan umat beragama di Indonesia. Kan bangsa ini nggak bisa maju loh Mas, nggak bisa bangun, nggak bisa ngapa-ngapain kalau kita berantem, kalau kita nggak rukun. Nah alhamdulillah kan kemarin kan sudah ada apa namanya, alhamdulillah presiden kita udah dilantik, wakil presiden kita bahkan kabinet dan semuanya sampai wakil menteri dan badan-badan sudah semuanya nih. Kita berharap ya kita harus ada kebersamaan untuk menjaga perdamaian dan kerukunan Indonesia supaya kita lebih perform lebih bagus. Baik Mas Hafif, kita ngobrol-ngobrol asik-asik aja sambil ngopi, ngetes menjelang siang ya. Pengalaman kita Mas Hafif waktu di Australia, bisa diceritakan nggak bagaimana sih kita mengalami situasi ya minoritas di Australia sambil kuliah? Bisa ada nggak hal-hal yang inspirasi bagi Mas Hafif, bisa ceritakan bahwa sesungguhnya kita itu memang harus bisa menjaga keragaman dan bagaimana situasi kita minoritas di Australia. Silakan Mas Hafif. Ya, makasih Mas Adib sama teman-teman di Kapus Toleransi Antar Umat Beragama ya. Pusat Kerukunan Umat Beragama. Ini suatu kehormatan juga. Hari ini sebenarnya saya silaturahim nih sama sahabat saya dan guru ngaji saya. Beliau salah satu guru ngaji saya. Jadi banyak hal lah saya belajar dari Mas Adib nih, Yai Adib saya manggilnya. Ya kalau dulu di Australia saya melihatnya bahwa walaupun in term of penamaan atau penggolongan, saya kebetulan menganut agama Islam dan sebagai minority ya di sana di Australia. Tetapi hak-hak dan kesempatan saya untuk melakukan ibadah agama itu sangat dihargai gitu. Ya, mungkin dulu Mas Adib ingat di sekolah atau di kampus kita itu di kampus Flinders ya. Di kampus Flinders kita ada Jumatan di sana. Ada Jumatan, kemudian Idul Fitri, multi-fitru. Terus juga walaupun lagi kuliah waktunya sholat kita izin juga tidak ada isu gitu kan. Jadi saya pikir saya tidak menemukan sesuatu hal kesulitan dalam menjalankan keyakinan agama gitu. Nah, terkait hal tersebut, tentu kita melihat bahwa ini Australia sebagai negara tetangga kita yang juga multi ras ya mereka dan multi etnis. Saya melihat mereka bisa menggunakan perbedaan-perbedaan itu sebagai sesuatu dasar kekuatan. Dasar kekuatan ya, dengan adanya keragaman itu ya. Keragamannya. Nah, kuncinya satu tadi, toleransi. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Betul. Artinya kalau di kita apa istilahnya lakum dinukum waliyadinnya. Iya. Jalan lah gitu. Jadi ingat itu guru kita, mungkin Mas Hafif pernah diajar nggak Profesor Janet McIntyre ya? Iya, betul. Jadi salah satu adigium beliau itu appreciate multiple views of knowing. Iya, betul. Itu yang PhD-nya Mas Adib. Iya. Yang beliau memang supervisor saya sama Profesor Dr. John Halsey ya. Mas Hafif ini kan kemudian dari Australia, lalu ya kita to cut a long story short ya, kita kemudian selesai, kemudian kita mengabdi di Indonesia. Mas Hafif sekarang juga menjadi profesional. Kebetulan saya ASN nih ya kan. Dan sekarang saya sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, makanya saya
minta ini supaya memberikan inspirasi. Nah, sampai sekarang kan saya dengar profesional. Di mana Mas Hafif, bisa ceritakan nggak di perusahaan apa, bagaimana dinamika multi etnik, multi religion dan seterusnya itu? Ya, kebetulan memang semenjak kembali dari Australia, saya sempat bekerja juga di luar sebentar di negara lain. Kemudian tidak lama kembali ke Jakarta, tetapi memang mostly karena saya 14 tahun di industri hulu migas, di K3S, kontrak kerjasama ya hampir 15 tahun lah. Itu mostly multinational company. Multinational. Dan terakhir di national company yang juga culture-nya udah internasional. Artinya fate-nya beda-beda nih. Iya. Orang satu kantor juga ethnicity-nya juga beda-beda. Beda-beda. Dan itu lintas negara. Lintas negara. Nah, memang kalau saya melihat dan mempelajari bahwa nilai-nilai toleransi itu diimplementasikan dalam values-nya perusahaan. Values-nya perusahaan. Bisa dikasih contoh gimana konkretnya? Values perusahaan misalkan dalam hal kebebasan menjalankan keyakinan. Kebebasan menjalankan keyakinan. Artinya ya kalau misalkan beragama Islam disediakan tempatnya. Oke. Kalau beragama lain juga disediakan tempatnya. Kemudian ketika ada hari besar itu dihargai gitu kan. Misalkan headquarter saya di US di Houston, kita Lebaran. Nah mereka akan ngikut tuh, orang Indonesia lagi Lebaran. Lagi ini. Gitu. Begitu juga sebaliknya kalau lagi Christmas, di sana Christmas ya kita juga nggak bisa maksa mereka meeting lagi Christmas gitu. Jadi memang kalau saya melihat nilai-nilai ini yang memang kita harus install lah, dimana di situ balik lagi kata kuncinya menghargai view semuanya. Jadi tidak ada bukan pada tatanan untuk memperdebatkan keyakinan saya paling benar. Paling benar ya. Atau One truth paradigm itu namanya. Ya. jadi ya istilahnya ya menghargai ya, kalau memilih keyakinan itu silakan, hargain dan dalam karir ya, artinya saya juga nggak melihat itu menjadi bottleneck gitu, jadi hambatan. Jadi ya dengan background agama itu enggak ya, yang dinilai ya apa kapasitas quality ya. Jadi merit base aja. Merit gitu. base system. Artinya memang KPI-nya tercapai, bagus, leadership-nya bagus, ya berhak untuk dapat get promotion gitu. Jadi, nah ini yang mungkin kita juga istilahnya, karena saya perhatikan di negara-negara maju, ketika kita kan mau menuju Indonesia Emas 2045 nih. 2045 ya betul. Artinya ini salah satu values yang memang kita harus tetap kuatkan. Gitu. Jadi kalau saya melihat lembaganya Mas Adib nih di pusat kerukunan ini luar biasa ya. Ini sangat strategis. Nah, saya baca buku Paradoks Bangsa Indonesianya Pak Prabowo. Itu presiden kita ini. Presiden kita. Itu sangat mengedepankan tentang toleransi dan persatuan. Cocok banget, PKUB banget tuh. Iya. Jadi persatuan itu sebagai kekuatan. Jadi istilahnya ya, kalau saya melihat bahwa campaign atau edukasi ataupun advokasi yang dilakukan teman-teman di sini itu sangat penting. Sangat penting. Ya. Nah ini kita kan Indonesia Sabang sampai Merauke, bahasanya beda-beda. Mungkin ya di perkotaan kayak kita di kota Jakarta, views-nya sudah lebih tentang toleransi seperti apa. Nah ini yang mungkin kita coba untuk menyampaikan ini ke seluruh teman-teman di Indonesia. Tadi pengalaman Australia, kemudian selesai bekerja di perusahaan multinasional, kemudian dengan keragaman lintas negara, lalu kemudian saya dengar-dengar kemarin Mas Hafif terlibat juga ini dalam salah satu timnya Pak Prabowo yang milenial gitu ya, yang mengantarkan beliau, alhamdulillah sukses. Ini bagaimana ya saya kepingin dapat inspirasi nih, pusat kerukunan umat beragama ini bisa memberikan semacam daya dobrak kepada anak-anak muda supaya mereka juga terlibat juga nih ngomong tentang masalah kerukunan gitu.
Gimana nih Mas Hafib nih? Saya malah melihatnya begini, mungkin saya sudah masuk generasi milenial awal ya. Awal ya. Ya kan? Kita kayaknya apa milenial apa generasi apa ya? Kalau saya masih milenial nih. Kalau Mas belum. Saya generasi kolonial. Ya anyway yang paling penting ini gimana nyasar nih? Nah, saya melihat values-nya toleransi ini di generasi Z, khususnya kerukunan umat beragama itu cukup tinggi gitu. Tinggi ya. Artinya bahwa ya apapun yang beda keyakinan atau beda agama itu tidak membuat misalkan kerjasama itu menjadi apa istilahnya tidak bisa terjadi, kolaborasi itu tidak bisa terjadi, malah isu-isu primordialisme, chauvinisme itu nggak seksi di mata teman-teman yang generasi Z. Gitu ya? Iya, kalau saya melihatnya begitu. Ini sesuai loh dengan kita punya data di Badan Litbang ya. Sekarang namanya Badan SDM dan Moderasi Beragama. Itu indeks IKUB, indeks kerukunan umat beragama kita naik tahun ini 2024. Ya 76 tapi belakangnya itu naik gitu loh, dari sebelum 76 24 something, naik lah intinya itu dari yang sebelumnya 76,02. Ini berarti merefleksikan tadi anak milenial kita semuanya dan kebersamaan ini penting juga menjaga kerukunan gitu. Baik Mas Hafib, mau ini nih sedikit saya arahkan perbincangan ini ke technical. Ini pusat kerukunan umat beragama. Saya ini kepingin menjadikan apa namanya PKUB di bawah Kementerian Agama, dan ini PKUB itu langsung pusat di bawahnya menteri. Tapi bertanggung jawab melalui sekjen. Ya, posisinya memang strategis. Nah, kami ingin membawa PKUB itu ke internasional. Apa itu maksudnya? Ingin menjadikan bangsa kita yang kita cintai, Indonesia ini menjadi referensi dan destinasi dunia terkait dengan religious harmony, terkait dengan kerukunan umat beragama. So everyone should learn from Indonesia. Kira-kira begitulah. Jadi Indonesia itu menjadi center, kemudian mereka datang ke sini. Oh, gini luar biasa ya Indonesia itu. Apa ada saran apa nih menurut Mas Hafib nih terkait dengan ini apa yang sedang saya kampanyekan PKUB Go International itu? Ya, jadi toleransi antar umat beragama tadi balik lagi ya. Bukan berarti toleransi kemudian kita misalkan ada satu pemilik keyakinan mendegradasi keyakinannya yang lain terhadap kepercayaan dia itu. Artinya istilahnya kepercayaannya seperti itu, tetapi karena yang lain jadi terdegradasi gitu. Tidak seperti itu, tapi masing-masing memiliki keyakinan, tapi saling menghargai, melaksanakan ibadahnya, melaksanakan kepercayaannya. Dan tidak intervensi, karena kan yang memiliki keyakinan yang tahu tentang itu. Dan values yang selalu dikedepankan adalah bahwa kalau kita di Islam kan ada hablum minallah, hablum minannasnya. Betul. Jadi artinya antar sesama umat manusia juga harus bagus dong. Harus bagus. Itu istilahnya ada kesalehan individual yang terrefleksi dalam kesalehan sosial. Hablum minallahnya itu tercermin dalam hablum minannasnya yang baik-baik. Betul sekali. Dan terkait pertanyaan Mas Hadib, sebenarnya value ini kan sudah ditangkap oleh founding fathers kita. Oh iya, betul ya. Di mana apa namanya tentang piagam Pancasila. Kemudian bagaimana Pancasila yang akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan bentuk toleransi gitu kan perjalanannya. Betul. Dan juga terkait dengan bagaimana founding fathers negara ini membentuk negara ini. Bhinneka Tunggal Ika itu. Iya betul. Banyak kompromi, banyak saling ini ya, luar biasa. Betul. Dan saya melihat sangat optimis, khususnya di pemerintahan sekarang ini, value ini dari awal dikedepankan selalu oleh pemimpin kita, Pak Prabowo, bahwa beliau selalu mengedepankan komunikasi ya, dialog agar silaturahim itu terbuka gitu. Betul. Jadi ketika
udah bicara atas nama bangsa atau negara, itu tidak ada lagi perasaan pribadi. Oh, dia harus priority ya. Iya. Ini udah masuk sesi yang paling akhir nih kita kayaknya nih, yaitu sesi yang sudah disinggung juga. Kan kita sudah punya presiden baru, wakil presiden baru, kabinet baru. Ya dengan segala pirantinya, ada wamen, ada badan dan seterusnya. Apa yang menjadi harapan nih dari Mas Hafif ya? Dan harapan kita semua tentunya terkait dengan masa depan bangsa Indonesia, dan tadi sudah disampaikan juga menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ya, ya kita tahu bahwa kita memiliki bonus demografi ya. Jadi bonus demografi ini memang harus kita optimalkan ya. Dan kita lihat bahwa program-program pemerintahan sekarang, suasana pangan, energi gitu kan. Nah, hal-hal tersebut tidak akan bisa tercapai kalau situasi tidak kondusif, nggak aman, tidak aman, tidak toleransi. Gitu. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa pusat kerukunan ini umat beragama ini very strategic. Dan kita berterima kasih loh Pak Prabowo itu membuat utusan khusus presiden dalam bidang kerukunan. Betul. Yang Gus Miftah. Ya? Gus Miftah. Ya, jadi saya pikir udah sejalan, udah inline ya. Udah inline. Dan Mas Hafif sebagai timnya Pak Prabowo, ada dong nomornya Pak Gus Miftah ya. Gua kasih ya nanti ya. Kita kontak nanti Gus Miftah podcast lagi ke sini. Iya gimana ya? Iya, saya hanya ini aja relawan biasa, bukan tim inti lah. Hanya di pojokan. Iya, di pojokan tapi fotonya sama Pak Prabowo dia. Oke, lanjut ya. Enggak. Jadi ya saya pikir sangat strategik, balik lagi bahwa toleransi, persatuan-kesatuan ini penting. Dan pemimpin kita ya mengarahkan bahwa kita kalau mau growing up, ini kan goalnya 8% nih. 8% ya targetnya goal, ya? Goal endingnya nanti ya. Kita tentu aimingnya harus tinggi dulu. Artinya kan memang supaya itu terjadi, kita betul-betul harus kolaboratif, sinergi. Ya gimana kolaboratif sinergi terjadi kalau nggak tolerance, kalau nggak kondusif, nggak ada kedamaian, yang ada gitu. Curiga ya. Dan saya alhamdulillah beberapa kali dulu diketemukan dengan Pak Menteri saat ini, Pak Menteri Agama, Pak Prof Nasar. Beliau sosok yang sangat tepat sekali. Ya. Saya juga setuju ya. Jadi interfaith discussion, toleransi antara kemarin kedatangan Paus, beliau cium saling, masya Allah. Gambar itu sejuta makna kira-kira begitu. Iya, jadi beliau selalu mengedepankan dialog gitu, dan diskusi-diskusi yang dikedepankan konstruktif gitu. Betul. Dan itu memang diharapkan salah satunya juga nanti ya mungkin peran Indonesia lah untuk di dunia internasional, misalkan mengadvokasi perdamaian. Karena tanpa mengadvokasi perdamaian ya. Iya, tanpa toleransi, peace kita nggak akan bisa tercapai gitu. Itu ya kira-kira ya Mas. Iya. Ini terima kasih nih kita bincang-bincang singkat dan dadak memang. Thank you so much ya Mas Hafif. Tapi sebelumnya saya persilakan, katanya Mas Hafif sudah punya pantun ya. Sebelum kita closing nanti dengan tadi ya namanya quote khusus kita PKUB ya. Silakan Mas Hafif, ada pantun apa nih yang mau disampaikan Saya ini? Ada pantun tapi agak lupa sedikit. Iya, jadi pantunnya Oke. Pantunnya apa karena coba? Orang Sumatera. Orang Sumatera, coba. Orang Sumatera darahnya Minang dan Melayu. Jadi biasa pakai pantun kita. Minang itu Padang kan ya? Padang. Itu ada penyanyi daerah yang lagi booming itu. Apa tuh? Tapi merek nih, boleh nggak ya? Jangan dah, sebutkan dia pantunnya aja. Oke. Ke pasar pagi membeli bunga. Cakep. Bunga melati harum mewangi. Oh iya, cakep. Bineka Tunggal Ika semboyan kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu hati. Oke. Satu lagi ada? Ada dong. Hutan hijau penuh pepohonan. Cakep. Tempat satwa hidup bersama. Betul. Oke. Toleransi antar umat beragama jadi pedoman. Indonesia damai, aman, sejahtera selamanya. Wah, Masya Allah. Terima kasih Mas Hafif sudah memberikan pantun, sudah bercerita pengalaman di Australia, pengalaman bekerja, sharing ya. Sharing experience itu penting karena pengalaman itu memang harus dilalui kan ya. Nah, ini banyak inspirasi dari Mas Hafif juga.
kita berharap semoga dengan kita juga berharap mendoakan bersama-sama, mari kita jaga kerukunan umat beragama di Indonesia, jaga kedamaian bangsa kita, sehingga pemerintah bisa bekerja dengan optimal ya. Kemudian apa yang menjadi capaian-capaian pemerintah yang sudah ditargetkan itu dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini Mas Hafib, sebelum kita tutup, sebagaimana nanti kita bersama-sama buat yel-yel khas PKUB. Oke, gimana nanti? Yel-yelnya itu let's contributing to peace together. Nah, tangan kita terkepal nih. Oke, kita bareng-bareng 1, 2, 3. Let's contributing to peace together. Oke, baik, terima kasih. Itu sesi kita wawancara dengan Mas Hafib, bincang-bincang yang ringan-ringan ya, dan dadak juga, tapi saya kira banyak insight yang luar biasa. Closing saya terima kasih juga sudah diberikan Bapak Menteri Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan itu wakil menterinya itu katanya muridnya, panggilannya Romo. Murid beliau S3 di PT IGI. Dan memang beliau ini sudah pernah juga menjadi wakil menteri di Kementerian Agama. Sosok yang sudah dalam ilmunya, punya pengalaman, dan saya kira ini legacy yang sangat luar biasa karena memang beliau banyak pendekatan. Tidak saja tadi konsep masalah interfaith dialognya sudah matang, tetapi beliau punya satu hal yang luar biasa, spiritual dimensionnya tinggi banget. Jadi sepertinya ini tracknya itu akan ada pelibatan spiritualitas yang sangat tinggi, dan semoga Kementerian Agama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita tutup sesi wawancara kita dengan Mas Hafif ya, kolega saya, dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.